Judul: Terjebak di pelukan janda, pemburu, berondong. Gua gak pernah nyangka hidup gue bakal serumit ini, cuma gara-gara game. Nama gue Raka, anak SMA kelas 11, cowok biasa yang gak pinter-pinter amat, gak tajir, tapi cukup ganteng buat bikin cewek-cewek sesekolah nengok kalau gue lewat. Tapi semua itu gak cukup kalau udah urusan top up Free Fire. Gue ketemu Mbak Lilis di grup jual beli akun game. Awalnya, gue cuman iseng ngechat dia karena dia sering bagi-bagi diamond buat pemain yang katanya mau deket sama dia. Waktu gue lihat fotonya, gue kaget. Dia bukan cewek muda, tapi seorang janda anak dua yang wajahnya masih kenceng, dandanannya menor, dan auranya beda. Mas Raka, suka main FF ya? Gitu dia pertama kali nyapa gue. Gue langsung ngerasa aneh. Biasanya yang manggil gue mas itu ibu-ibu di warteg. Ya, mbak, suka. Tapi duitnya pas-pasan buat top up. Gue coba kode, dan bener aja, beberapa hari kemudian, dia ngirimin gue ratusan ribu diamond tanpa gue minta. Dari situ, gue tahu arah permainan ini kemana. Dia suka sama cowok-cowok muda, berondong. Dan gue, karena otak udah diracunin diamond, jadi kelewat santai ngebales-bales chat dia. Dari ngobrol biasa, jadi lebih intens. Dia mulai curhat soal mantan-mantannya, cowok-cowok muda yang katanya cuma manfaatin dia. Dia nanya gue, Raka bukan kayak gitu kan? Gue ketik, enggak mbak, aku beda. Sambil ngerasa bersalah dikit. Sampai akhirnya, gue diajak ketemuan. Awalnya gue ragu, tapi dia janji bakal ngasih iPhone bekas anaknya buat gue kalau kita jalan bareng sekali aja. Gue pikir, apalah salahnya? Dan begitulah, gue masuk ke dunia Mbak Lilis. Janda yang bukan sekadar janda. Dia obsesif. Dia pencemburu. Dia suka neror. Dan yang paling parah, dia gak mau gue pergi. Gue gak bisa bohong, awalnya gue takut. Mbak Lilis bukan tipe cewek yang biasa gue deketin. Dia lebih tua belasan tahun, punya 2 anak, dan udah ngalamin hidup lebih banyak dari gue. Tapi kalau tiap kali ketemu gue pulang bawa duit, HP atau voucher game, ketakutan itu rasanya hilang sendiri. Setiap akhir pekan, dia ngajak gue jalan. Kadang makan di tempat mahal yang bahkan gue gak berani masuk kalau sendirian. Kadang belanja barang-barang buat gue. Mas Raka suka parfum ini. Katanya waktu kita di mall. Gue asal nunjuk satu yang kelihatannya mahal. Dia beli. Begitu aja. Gue makin nyaman. Siapa yang gak betah kalau tiap malam ada yang nanya, Mas udah makan? Sambil ngirimin duit buat beli. Setiap gue bilang pengen sesuatu, gak lama kemudian dia kasih. Gue ngerasa kayak sultan. Temen-temen gue pada heran kenapa tiba-tiba gue sering traktir, sering ganti-ganti skin di FF. Tapi lama-lama, gue sadar ada harga yang harus gue bayar. Mbak Lilis makin nempel. Gak cukup ketemuan seminggu sekali, sekarang dia minta gue datang ke rumahnya. Anak-anak lagi di rumah neneknya. Sepi nih, katanya suatu malam. Gue pura-pura sibuk, tapi dia terus maksa. Dia mulai neror kalau gue telat balas chat. Pernah sekali, gue lagi main bareng temen-temen. Dia nelpon terus, gak gue angkat. Gak lama, ada pesan masuk. Mas Raka lupa. Ya, siapa yang udah baik sama mas? Gue diem. Ada perasaan bersalah. Tapi di sisi lain, gue juga capek. Gue cuma mau main game, dapet duit, dan seneng-seneng. Tapi sekarang rasanya kayak gue lagi digenggam sama tangan yang makin erat dan gak mau lepasin. Gue mulai sadar kalau hubungan ini gak lagi sebatas transaksi. Mbak Lilis makin nempel, makin sering ngirimin voice note manja yang bikin gue merinding. Makin sering ngasih kode kalau dia mau sesuatu yang lebih dari sekadar nemenin jalan atau ngobrol. Suatu malam, dia ngirimin gue foto. Foto selfie di kamar, pakai daster tipis, senyum menggoda. Kangen Mas Raka. Tulisnya, gue nelen ludah.
Ini mulai kelewatan. Gue cuma butuh duit, bukan drama. Tapi gue juga gak bisa mundur gitu aja. Setiap kali gue coba jaga jarak, ada aja cara dia buat narik gue balik. Pernah gue coba ghosting 2 hari, tiba-tiba dia nongol di depan sekolah gue. Gak masuk, cuma diem di mobil, nunggu gue keluar. Waktu mata kita ketemu, dia cuma senyum dan ngirimin chat. Oh, jadi Mas Raka sibuk ya? Gak apa-apa, aku nunggu. Gue ngerasa dunia gue makin sempit. Teman-teman gue mulai curiga, mulai nanya-nanya kenapa gue sering dapet barang mahal, tapi gak pernah cerita dari mana. Ada yang iseng nyeletuk, jangan-jangan lo dipelihara janda, Ra. Gue ketawa, tapi dalam hati gue nyesek. Tapi di satu sisi, gue juga mulai keterusan. Makin lama gue manfaatin Mbak Lilis. Makin banyak yang gue dapet. HP baru, laptop, bahkan motor bekas anaknya yang katanya udah jarang dipakai. Gue tahu ini salah, tapi tiap kali gue coba berhenti, gue inget lagi semua hal yang udah gue dapet. Mbak Lilis makin terobsesi. Dia mulai nelpon tiap malam, mulai curigaan kalau gue keluar tanpa ngasih tahu dia. Pernah gue lagi nongkrong sama temen, tiba-tiba dia nelepon pakai suara gemetar. Mas Raka gak bosen sama aku kan? Gue pengen bilang gue cuma butuh top up, bukan perasaan, tapi mulut gue keluh. Makin lama gue sadar kalau gue bukan lagi yang ngendaliin hubungan ini. Gue yang sekarang dikendalikan. Gue makin terjebak. Mbak Lilis bukan cuma sekadar ngasih ini itu. Dia mulai masuk ke hidup gue lebih dalam. Suatu malam, waktu gue baru pulang nongkrong, gue lihat ada mobil hitam terparkir di ujung gang rumah gue. Mesin mati, lampunya juga. Tapi gue tahu itu mobil Mbak Lilis. Gue ngerasa gak enak. Pas gue buka HP, ada puluhan chat dari dia yang belum gue baca. Mas Raka, kenapa gak angkat telepon aku? Aku cuma mau ngobrol. Aku di dekat rumah Mas, keluar dong. Dada gue langsung sesek. Gue diem sejenak, lalu coba jalan pelan-pelan ke rumah. Gue berharap dia gak beneran nungguin gue. Tapi baru beberapa langkah, HP gue getar. Telepon. Namanya muncul di layar. Gue diem, gak berani angkat. Tapi tiba-tiba, tin. Klakson mobil berbunyi. Gue refleks nengok. Kaca jendela mobil itu kebuka pelan, dan di dalamnya, gue lihat Mbak Lilis duduk dengan mata yang berkaca-kaca, tapi senyumnya masih ada. Senyum yang bikin bulu kuduk gue berdiri. Mas Raka mau sampai kapan begini? Aku udah kasih segalanya buat Mas. Suaranya lirih, tapi jelas. Gue nelen ludah. Otak gue muter nyari alasan, nyari cara biar bisa kabur. Tapi sebelum gue sempat ngomong, dia nyodorin sesuatu dari jendela mobil. Sebuah kotak kecil, dibungkus rapi. Ini hadiah buat Mas. Aku mau Mas tahu kalau aku serius. Gue ragu, tapi gue juga takut nolak. Dengan tangan gemetar, gue ambil kotaknya dan buru-buru jalan masuk rumah. Begitu gue udah di kamar, gue buka perlahan. Gue berharap itu cuma barang biasa. Mungkin jam tangan atau HP baru. Tapi pas gue buka, gue langsung merinding. Di dalam kotak itu ada selembar foto gue. Foto yang gak pernah gue kasih ke siapapun. Foto gue waktu lagi di kelas, diambil diam-diam dari luar jendela. Di baliknya ada tulisan tangan, rapi dan halus. Mas Raka milik aku. Selamanya. Tiba-tiba, HP gue getar lagi. Satu pesan dari Mbak Lilis masuk. Tidur yang nyenyak. Ya, sayang. Aku selalu lihat Mas, kok. Besok paginya, gue datang ke sekolah dengan kepala masih penuh sama kejadian semalam. Gue gak bisa lupa foto itu, tulisan itu. Mbak Lilis udah gak sekadar jadi sugar mommy gue. Dia jadi sesuatu yang lebih gelap, lebih menyeramkan. Di kelas, gue diem aja. Biasanya, gue selalu jadi pusat perhatian, bercanda sama temen-temen, tebar pesona ke cewek-cewek. Tapi hari ini, gue gak bisa. Rasanya kayak ada mata yang ngawasin gue terus. Gak lama Fadil, sahabat gue sejak SMP ngetok meja gue. Bro, lu kenapa? Sakit? Gue ngelirik dia. Berusaha senyum.
Nggak, cuma capek. Fadil mendengus. Capek apaan? Keluyuran sama janda lu lagi? Gue langsung kaget. Apaan sih? Gue coba ketawa, tapi tangan gue dingin. Udahlah, Rak. Gue tahu lu dapet duit dari mana. Semua orang mulai ngeh, bro. Lu tiba-tiba punya motor, HP baru, semua skin FF yang lu mau. Lu kira orang gak bakal ngomongin? Gue diem, jantung gue mulai berdebar. Dan yang paling serem, Fadil lanjut dengan nada lebih pelan. Ada yang lihat mobil hitam parkir deket sekolah tadi pagi. Kayaknya udah dari subuh. Lu tahu siapa yang punya? Darah gue langsung surut dari muka. Sebelum gue sempet jawab, HP gue getar. Ada chat masuk. Dari nomor Mbak Lilis. Mas Raka lagi ngapain? Aku kangen. Keluar dong sebentar. Gue refleks nengok keluar jendela kelas. Dan di seberang pagar sekolah, gue lihat sesuatu yang bikin napas gue tercekat. Mobil hitam itu parkir di sana. Diameter mesin mati. Tapi gue tahu siapa yang ada di dalamnya. Dan gue tahu, gue gak bisa lari. Gue langsung nunduk, napas gue berat. Otak gue muter nyari alasan, nyari cara biar bisa keluar dari ini semua. Tapi tangan gue dingin, jari-jari gue kaku. Fadil masih ngeliatin gue. Rak, lu kenapa? Lu pucet sumpah. Gue gak jawab. Gue cuma bisa melirik lagi keluar jendela, berharap mobil itu udah gak ada. Tapi enggak, masih di sana. Diam, tapi berasa kayak mata 1000 pasang lagi ngawasin gue. Tiba-tiba, ting, HP gue getar lagi. Notifikasi dari Mbak Lilis. Mas Raka kok diem aja, gak kangen aku. Gue makin panik, gue gak bisa terus kayak gini. Gue harus cari cara buat ngilangin dia dari hidup gue. Tapi gimana, kalau gue nolak, dia bisa gila. Kalau gue terusin, gue makin terjerat. Bel masuk berbunyi. Kelas mulai rame, guru udah dateng. Tapi gue gak bisa fokus sama sekali. Tangan gue gemetar waktu gue buka buku. Gue cuma bisa nunduk, berharap waktu cepet berlalu. Tapi tiba-tiba, HP gue getar lagi. Kali ini bukan chat, tapi telepon. Nama Mbak Lilis muncul di layar. Gue langsung matiin getar, nyumpelin HP ke saku. Gue bisa ngerasa jantung gue hampir loncat dari dada. Tapi sialnya, Fadil ngeliat. Dia ngelirik HP gue, terus bisik pelan. Itu dia lagi kan? Gue gak jawab. Gue cuman bisa narik napas dalam. Dan saat itulah hal yang gue takutin beneran kejadian. Ting, satu pesan masuk. Tapi bukan ke HP gue, ke grup kelas. Pesan dari nomor tidak dikenal. Semua orang di kelas langsung nengok ke HP masing-masing. Beberapa mulai cekikikan, ada yang langsung ngelirik ke arah gue. Gue buru-buru buka chat itu, dan apa yang gue baca bikin dunia gue runtuh seketika. Foto gue, bukan foto biasa, foto gue waktu lagi di restoran sama Mbak Lilis, diambil dari jarak deket. Gue kelihatan senyum, kelihatan nyaman. Dan di sebelah gue, Mbak Lilis duduk sambil megang tangan gue di atas meja. Di bawah foto itu ada caption, cowok paling setia jangan nakal ya Mas Raka. Gue langsung ngerasa darah gue membeku. Ini bukan cuman ancaman lagi. Ini perang terbuka. Mbak Lilis baru aja ngeluarin kartu trufnya. Dan gue tahu dari sini gak bakal ada jalan mudah keluar. Kelas langsung pecah. Ada yang ngakak, ada yang bengong, ada yang langsung ngelirik gue dengan tatapan penuh tanda tanya. Woi Raka, lo seriusan pacaran sama janda? Suara Andi, anak paling bawel di kelas, langsung bikin situasi makin kacau. Beberapa cewek langsung bisik-bisik sambil cekikikan. Cowok-cowok mulai ngeluarin komentar sok asik. Gila bro, berani amat lo. Duitnya dari sini ya, pantes sultan. Fix, Raka disugarin. Gue ngerasa panas dingin. Gue mau ngomong, mau bantah. Tapi suara gue ketahan di tenggorokan. Gue ngerasa kayak orang yang lagi telanjang di tengah lapangan sekolah. Diliatin semua orang tanpa bisa nutupin diri. Fadil nyolek gue.
Suaranya lebih serius kali ini. Rak, lu harus ngomong. Klarifikasi bro. Gue langsung berdiri, coba ambil HP. Jari gue getar waktu gue buka chat pribadi ke Mbak Lilis. Gue ngetik cepet. Apa-apaan ini mbak? Kenapa dikirim ke grup? Gak sampai 5 detik dia bales. Mas Raka malu ya sama aku. Padahal aku gak malu kok ngasih semua yang mas mau. Dada gue makin sesek. Gue harus keluar dari sini. Gue harus cari cara buat nutupin ini semua. Tapi sebelum gue sempet kabur, pintu kelas tiba-tiba diketuk. Semua orang diem. Guru juga ikutan ngeliat ke pintu. Seorang staf tata usaha masuk dengan wajah serius. Dia megang selembar kertas. Raka, kamu dipanggil ke ruang BK. Sekarang, gue langsung ngerasa perut gue mencelos. Ini pasti gara-gara foto itu. Dan sekarang, bukan cuma anak-anak kelas yang tahu. Pihak sekolah juga udah ikut campur. Gue bangkit dari kursi dengan kaki lemes. Semua mata masih nancep ke gue. Beberapa anak mulai bisik-bisik. Ada yang ketawa, ada yang pura-pura kasihan. Gue bahkan sempet denger satu cewek nyeletuk pelan. Ih, serem banget. Raka diguna-guna janda kali, ya? Gue cuma bisa nunduk dan jalan keluar kelas. Fadil nyoba nyolek bahu gue pas gue lewat, tapi gue gak berani lihat dia. Pikiran gue udah penuh sama kemungkinan-kemungkinan buruk yang bakal gue hadapin di ruang BK nanti. Sepanjang lorong sekolah, gue masih ngerasa kayak ada yang ngawasin. Gue nekat lirik keluar pagar sekolah. Dan bener aja, mobil hitam itu masih di sana, diameter. Tapi kali ini kaca jendelanya kebuka dikit. Gue bisa lihat sosok Mbak Lilis di dalam, pakai kacamata hitam, tapi gue yakin dia lagi ngeliatin gue. Dada gue makin sesek. Sampai di ruang BK, gue ngelihat Pak Heru, guru BK, duduk di belakang meja. Di sebelahnya ada Bu Rini, guru wali kelas gue. Dua-duanya ngeliatin gue dengan ekspresi serius. Gue baru mau duduk ketika Pak Heru ngomong dengan suara datar, tapi menusuk. Kamu pasti tahu kenapa kamu dipanggil ke sini kan, Raka? Gue diem. Tenggorokan gue kering. Gue gak mau ngomong, tapi suasana ruang itu bikin gue kepepet. Saya baru dapat laporan dari beberapa guru dan siswa soal hubungan kamu dengan seorang wanita yang jauh lebih tua. Lanjut Pak Heru. Dan foto yang tadi beredar semakin memperkuat dugaan kami. Bisa kamu jelaskan, Raka? Gue ketelan ludah. Otak gue nyari jawaban, tapi sebelum gue sempat buka mulut, HP gue getar lagi di saku. Gue ngelirik sekilas. Chat dari Mbak Lilis. Jangan coba-coba bilang yang aneh-aneh, ya, Mas. Aku gak mau kehilangan Mas Raka. Gue makin panik. Tangan gue mulai gemeter. Gue gak tahu harus jawab apa. Tiba-tiba, Bu Rini bersuara. Raka, apakah kamu dipaksa? Apakah kamu jadi korban dalam hubungan ini? Gue kaget. Pertanyaan itu nancep di kepala gue. Apakah gue korban? Atau gue pelaku? Gue mau bilang kalau semua ini karena gue pengen top up, pengen duit, pengen hidup enak. Tapi kalau gue ngomong itu, mereka bakal makin curiga. Bisa-bisa mereka manggil orang tua gue. Tapi di sisi lain, kalau gue diem aja, Mbak Lilis bakal makin gila. Gue udah lihat sendiri gimana dia bisa ngelakuin apa aja demi berondongnya. HP gue getar lagi. Satu chat lagi masuk. Aku di luar, Mas. Kalau Mas butuh aku, tinggal bilang. Aku bakal masuk ke sekolah dan bilang kalau kita serius. Darah gue langsung beku. Gue tahu kalau itu sampai kejadian, semuanya bakal lebih buruk. Ruangan BK tiba-tiba berasa sempit. Dada gue sesek. Keringet dingin mulai ngucur dari pelipis. Gue masih belum jawab pertanyaan Bu Rini. Kepala gue muter, tapi gak ada jawaban yang bisa bikin gue aman. Pak Heru ngelirik Bu Rini sebentar, sebelum akhirnya nyandarin badan ke kursi. Begini Raka. Suaranya lebih santai, tapi makin bikin gue deg-degan.
Kami nggak mau langsung menyimpulkan sesuatu tanpa dengar penjelasan dari kamu. Tapi yang jelas, hubungan ini nggak wajar. Mbak Lilis itu udah jauh lebih tua dan punya anak. Apakah dia memanfaatkan kamu? Memanfaatkan gua? Gua hampir ketawa. Kalau aja mereka tahu siapa yang sebenarnya manfaatin siapa. Tapi gua nggak bisa ngomong gitu. Itu sama aja bunuh diri. Gua buka mulut, tapi sebelum sempat keluar suara, HP gua getar lagi. Gua udah tahu siapa yang ngirim pesan. Gue coba tahan diri buat gak ngeliat, tapi rasa penasaran gue lebih kuat. Gue lirik sekilas ke layar. Mas Raka sayang, aku mau masuk. Aku mau pastiin Mas baik-baik aja. Jantung gue kayak mau copot. Gue buru-buru ngetik balasan. Jangan, aku bisa urus ini sendiri. Gak sampai 5 detik dia bales lagi. Yakin, aku takut Mas lagi disudutin di sana. Aku bisa jelasin ke mereka kok. Kalau kita ini saling cinta. Gue langsung panik. Gila, dia beneran niat masuk ke sekolah. Gue buru-buru berdiri. Pak, Bu, saya janji. Hubungan ini gak seperti yang kalian kira. Saya bisa selesain ini sendiri. Tolong jangan laporin ke orang tua saya. Bu Rini melipat tangan di dada. Tapi, Raka, ini bukan hal sepele. Kalau ini dibiarkan, bisa jadi masalah lebih besar. Gue nekat. Saya janji saya bakal jauhin dia. Pak Heru nyipitkan mata. Beneran? Gue angguk kenceng. Bener Pak, saya bakal blokir dia. Saya bakal putus kontak. HP gue getar lagi. Kali ini panggilan. Gue refleks ngelirik ke layar. Nama Mbak Lilis. Muncul dengan ikon telepon masuk. Bu Rini juga ngelirik ke HP gue. Muka dia langsung berubah. Itu dia kan? Tanyanya pelan. Gue buru-buru matiin layar HP. Bukan Bu. Suara gue hampir gemetar, tapi terlambat. Bu Rini udah berdiri dan ngulurin tangannya. Boleh ibu lihat HP kamu, Raka? Gue nelen ludah. Di luar di balik pagar sekolah, mobil hitam itu masih diem di tempatnya. Dan gue sadar, gue udah kejebak di tengah-tengah. Gue gak punya pilihan. Dengan tangan gemetar, gue serahin HP ke Bu Rini. Dia ngelirik sekilas ke layar. Lalu mukanya langsung berubah pas lihat nama yang barusan nelpon gue. Pak Heru juga ikutan ngeliat, terus narik napas panjang. Raka, ini bukan masalah kecil. Kalau ini beneran hubungan yang gak sehat, kita harus ambil tindakan. Gue langsung panik. Pak, tolong jangan laporin ke orang tua saya. Saya bisa urus ini sendiri, beneran. Bu Rini ngelihat gue lama, seolah lagi menilai apakah gue bohong atau enggak. Tapi sebelum dia bisa ngomong, HP gue getar lagi di tangan dia. Satu pesan masuk dari Mbak Lilis. Mas Raka, aku udah di gerbang. Kalau Mas gak keluar, aku bakal masuk dan bilang ke semua orang. Kalau kita pacaran, aku serius. Jantung gue langsung berhenti sedetik. Gue ngerasa kayak ditarik ke dalam jurang. Gerbang. Gue buru-buru lari ke jendela ruang BK. Dan di sana, di depan gerbang sekolah, berdiri sosok yang paling gue takutin saat ini. Mbak Lilis. Dia pakai dress ketat warna merah darah. Rambutnya diikat rapi dan wajahnya dilapisi make up tebel. Dia kelihatan tenang, tapi tatapan matanya kosong. Tatapan orang yang udah kehilangan akal sehat. Beberapa siswa udah mulai berbisik-bisik sambil ngeliatin dia. Beberapa guru yang lagi jaga di gerbang juga kelihatan bingung. Gue langsung balik badan ke Pak Heru dan Bu Rini. Pak, Bu, tolong jangan izinin dia masuk. Suara gue nyaris bergetar. Pak Heru ngernyit. Itu dia. Bu Rini buru-buru keluar buat ngecek. Tapi gue tahu kalau Mbak Lilis udah ada di sini, dia nggak akan pergi gitu aja. Dan bener aja, tiba-tiba suara nyaring terdengar dari depan gerbang. Mas Raka, Mas, aku cuma mau ketemu. Kenapa Mas ngehindar? Suara Mbak Lilis jelas terdengar sampai ke ruang BK. Semua siswa di halaman sekolah langsung berhenti beraktivitas.
Beberapa mulai ngerekam pakai HP. Guru-guru mulai panik. Gue ngerasa kayak pengen ngilang aja dari muka bumi. Tapi Mbak Lilis belum selesai. Dia jalan mendekat ke pagar sambil nempelin kedua tangannya ke jeruji besi. Matanya masih fokus nyari gue. Lalu dengan suara yang lebih nyaring dan nyesek, dia bilang, "Mas, aku udah kasih semuanya ke Mas. Kenapa Mas nolak aku? Aku udah bikin Mas bahagia kan?" Gue mencengkeram ujung meja dengan kuat. Tangan gue dingin, keringat dingin udah bercucuran. Bu Rini masuk lagi dengan wajah pucat. "Raka, ini udah gawat. Kami harus hubungin orang tua kamu." "Sial." Gue panik. Tapi sebelum gue bisa ngomong apa-apa, HP Bu Rini tiba-tiba berdering. Dia ngangkat, mukanya makin tegang. Gue denger sepenggal pembicaraan. "Iya Bu, ini ruang BK apa? Mbak Lilis sudah menelepon Anda. Kapan?" Gue ngerasa darah gue berhenti mengalir. Mbak Lilis nelepon nyokap gue udah gak bisa mikir jernih lagi. Dunia gue udah bener-bener runtuh. Dan di luar sana, di balik pagar sekolah, Mbak Lilis masih berdiri dengan senyum yang makin lama, makin gak wajar. Kayak orang yang udah siap ngelakuin apapun demi memiliki gue. Gue gak bisa napas. Kepala gue panas, tangan gue dingin. Ini bencana. Mbak Lilis nelepon nyokap gue. Gue udah kebayang gimana reaksi di rumah nanti. Tapi lebih dari itu, gue udah gak bisa lari dari dia. Dari luar, suara Mbak Lilis makin gila. "Mas Raka, aku udah bilang ke ibu kamu. Dia udah tahu segalanya. Keluar sekarang." Gue lihat guru-guru panik. Beberapa satpam udah mulai ngedeketin dia. Tapi yang bikin gue makin takut, dia gak mundur sama sekali. Dia malah senyum, kayak orang yang menikmati kekacauan ini. Pak Heru buru-buru berdiri. "Raka, kamu tunggu di sini. Kami akan urus ini dulu." Tapi gue gak bisa diem. Gue tahu Mbak Lilis. Kalau dia udah di titik ini, dia gak akan mundur. Dia bakal ngelakuin hal yang lebih gila lagi. Gue nekat buka HP dan ngechat dia. "Mbak, udah, berhenti. Lo ngapain?" Cuma selang 2 detik dia bales. "Aku cuma mau yang terbaik buat kita, Mas. Kalau Mas gak keluar, aku bakal masuk. Aku gak peduli. Aku cinta, Mas." Cinta? Ini bukan cinta. Ini obsesi. Tiba-tiba, bruk. Semua orang teriak. Gue buru-buru nengok keluar. Mbak Lilis lagi nekat manjat pagar sekolah. Guru-guru makin panik. Satpam buru-buru lari buat narik dia turun. Tapi dia ngamuk. "Jangan sentuh aku, Mas Raka. Mas Raka milikku." Teriakannya menggema ke seluruh sekolah. Siswa-siswa makin rame, beberapa mulai ngerekam, beberapa lagi ketawa gak percaya. Tapi gue ngerasa kayak mau pingsan. Bu Rini buru-buru nelpon seseorang. "Halo polisi, kami butuh bantuan. Ada orang tak dikenal menerobos masuk sekolah." "Polisi?" Gue makin panik. Ini udah gak main-main lagi. Tapi yang bikin gue makin ketakutan, Mbak Lilis sama sekali gak peduli. Bahkan saat satpam sukses narik dia turun dan nahan dia di tanah, dia masih teriak, "Mas Raka, kalau kita gak bisa bersama di dunia ini, kita bisa bersama di akhirat. Aku cinta, Mas. Kita akan selalu bersama." Gue langsung jatuh duduk di kursi. Badan gue lemes. Dia bukan cuma obsesif. Dia udah gila. Dan yang lebih parah, gue baru sadar kalau gue udah masuk ke hubungan yang salah, terlalu dalam. Dan sekarang mungkin udah gak ada jalan keluar. Suasana sekolah udah kayak pasar malam. Anak-anak rame, guru-guru panik, satpam ngos-ngosan nahan Mbak Lilis yang masih meronta. Gue cuma bisa duduk di ruang BK, ngerasa kayak dunia gue hancur di depan mata. Pak Heru ngusap wajahnya, napasnya berat. "Ini udah keterlaluan, Raka. Kami harus bawa ini ke kepolisian." Gue langsung kaget. "Pak, jangan. Saya bisa urus ini." Bu Rini melotot ke gue.
Kamu serius? Kamu lihat sendiri tadi, dia hampir manjat pagar sekolah buat kamu. Gue diem. Mulut gue mau ngeyel, tapi gak ada kata-kata yang bisa keluar. Gue ngelirik keluar jendela ke arah gerbang sekolah. Mbak Lilis lagi duduk di tanah, rambutnya berantakan, nafasnya ngos-ngosan. Tapi yang bikin gue merinding, dia bosan senyum. Senyum puas. Gue buru-buru cek HP, ada kayak 15 pesan baru dari dia. Semua pesannya bikin gue makin merinding. Mas, maaf ya tadi aku bikin heboh. Aku cuma takut kehilangan Mas. Aku tahu Mas pasti panik. Tapi tenang aja. Aku gak akan ninggalin Mas Raka kan? Aku selalu ada buat Mas. Aku tahu Mas, sayang aku juga. Kalau kita gak bisa bersama sekarang, aku sabar kok. Aku bisa tunggu. Aku bisa masuk ke kehidupan Mas dengan cara lain. Mas, mau aku jadi apa? Aku bisa jadi ibunya Mas. Aku bisa jadi kakaknya. Aku bisa jadi apapun asalkan aku selalu ada di sekitar Mas. Darah gue langsung beku. Gila, dia semakin parah. Tiba-tiba satu pesan terakhir masuk. Oh iya, aku baru aja ngobrol sama ibumu. Dia orang yang baik ya. Aku cerita banyak tentang kita. Sepertinya dia mulai percaya sama aku. Jantung gue langsung berhenti sedetik. Nyokap! Gue buru-buru berdiri, napas gue berat. Pak, saya harus pulang. Pak Heru ngekerut. Pulang? Raka, kita belum selesai. Ini darurat. Gue gak peduli lagi. Gue lari keluar dari ruang BK, ngelewatin guru-guru yang masih ribut. Gue gak denger suara mereka, gak peduli anak-anak yang masih ngetawain. Gue cuma tahu satu hal. Mbak Lilis udah mulai masuk ke hidup gue lebih jauh dari yang gue bayangkan. Dan kalau gue gak segera ngelakuin sesuatu, gue bakal kehilangan kendali sepenuhnya. Gue lari sekenceng-kencengnya keluar dari ruang BK, ngelewatin lorong yang masih penuh sama anak-anak yang bisik-bisik. Beberapa masih ngetawain kejadian tadi, beberapa lagi nonton video rekaman Mbak Lilis yang udah mulai viral di grup sekolah. Tapi gue gak peduli. Yang ada di kepala gue cuma satu, nyokap. Mbak Lilis udah mulai nyentuh kehidupan pribadi gue. Bukan cuma sekolah, bukan cuma teman-teman gue, tapi yang keluarga gue. Gue harus buru-buru pulang sebelum semuanya makin kacau. Pas gue nyampe di gerbang sekolah, Mbak Lilis masih duduk di trotoar. Wajahnya udah lebih tenang, tapi tatapannya tetap sama. Kosong, obsesif, mengerikan. Gue buru-buru jalan menjauh. Tapi baru beberapa langkah dia ngomong pelan, hampir berbisik. Mas Raka, aku tunggu di rumah ya. Gue langsung merinding. Gue gak noleh. Gue cuma jalan makin cepet. Ngerasa kayak ada sesuatu yang ngebuntutin gue dari belakang. Sesampainya di rumah, gue langsung dobrak pintu. Bu, buka pintu. Gak lama nyokap muncul dari dalam. Wajahnya bingung, tapi gue bisa lihat dia juga sedikit gelisah. Kamu kenapa Raka? Kok buru-buru gini? Napas gue masih ngos-ngosan. Bu, Mbak Lilis tadi nelpon ibu kan? Dia ngomong apa? Nyokap kaget. Oh, si Mbak Lilis itu? Iya, tadi dia nelpon. Katanya dia pacar kamu. Jantung gue makin kenceng. Terus ibu percaya? Nyokap kelihatan ragu. Ya, awalnya ibu gak percaya. Tapi dia cerita kalau dia sering bantu kamu. Dia bilang, kamu sering ke rumahnya buat makan. Dia juga bilang kamu gak pernah cerita apa-apa ke kami. Jadi dia yang selalu ada buat kamu. Bu, itu semua bohong. Gue hampir teriak. Nyokap kelihatan makin bingung. Tapi dia bilang dia sayang banget sama kamu, nak. Dan jujur, ibu sempat mikir. Kalau dia tulus, kenapa kamu malah lari dari dia? Sial. Mbak Lilis mulai main psikologis ke nyokap gue. Gue mau ngejelasin semuanya, tapi tiba-tiba ting-tong. Bel rumah bunyi. Gue langsung beku di tempat. Nyokap otomatis jalan ke pintu. Tapi perasaan gue udah gak enak. Gak mungkin
Tangan nyokap udah nyentuh gagang pintu. Gue buru-buru lari buat ngehalangin. "Jangan buka, Bu." Tapi terlambat. Pintu kebuka. Dan di depan sana berdiri Mbak Lilis. Pakai dress yang sama. Lipstik merah menyala. Senyum yang mengerikan. Tangannya bawa satu kotak makanan. "Ibu, saya bawain makanan buat Mas Raka." Gue mundur satu langkah. Dada gue makin sesak. Nyokap melirik gue, terus ngelihat Mbak Lilis. "Oh, ini Mbak Lilis ya?" Mbak Lilis senyum makin lebar. "Iya, Bu, saya yang selalu jaga Mas Raka." Matanya menatap gue, dalam, dan gue tahu ini belum selesai. Nyokap ngelirik gue sebentar, kayak nunggu penjelasan dari gue. Tapi gue gak bisa ngomong. Tenggorokan gue seret, otak gue muter cepet nyari jalan keluar. Sementara itu, Mbak Lilis masih berdiri di depan pintu. Senyumannya makin bikin gue merinding. Dia masih pegang kotak makanan itu, kayak ibu rumah tangga teladan yang lagi nyamperin calon mantunya. "Mas Raka, aku masak spesial buat kamu." Suaranya lembut, tapi di baliknya gue bisa ngerasain sesuatu yang gelap. "Aku tahu kamu pasti capek di sekolah tadi kan? Aku gak mau Mas kelaparan." Gila. Dia beneran datang ke rumah. Nyokap kelihatan mulai luluh. "Wah, kamu baik banget Mbak Lilis. Ngerepotin aja, harusnya gak usah jauh-jauh ke sini." Gak apa-apa, Bu." Mbak Lilis jawab cepet. Matanya sama sekali gak lepas dari gua. "Apa sih yang gak buat Mas Raka?" "Sial." Gue buru-buru ngehadepin nyokap. "Bu, bisa gak kita omongin ini nanti aja? Saya capek banget, Bu." Mbak Lilis langsung nyela. "Oh, kalau Mas capek, aku bisa pijitin loh." Gue langsung mundur selangkah. "Gak kusah, Mbak." Nyokap kaget ngeliat reaksi gue. "Raka, kamu kenapa? Kok jutek banget?" "Bu, ini gak kayak yang ibu pikir. Saya gak mau ketemu dia." Gue akhirnya jujur. Suara gue udah setengah teriak. Mbak Lilis diem sebentar. Lalu dengan gerakan pelan, dia miringin kepalanya. Matanya melunak, tapi gue tahu itu bukan ekspresi sedih. Itu ekspresi kepemilikan. "Mas Raka, jangan gitu dong." Suaranya bergetar tapi matanya tetap intens. "Aku kan udah ngelakuin semuanya buat Mas. Aku gak pernah ninggalin Mas. Aku selalu ada buat Mas. Aku tahu apa yang Mas suka, apa yang Mas butuh." Tiba-tiba dia megang dadanya sendiri, kayak orang kesakitan. "Aku gak bisa hidup tanpa Mas. Kalau Mas nolak aku..." Tatapan matanya berubah. "Mungkin aku harus ngelakuin sesuatu biar Mas sadar seberapa besar aku cinta Mas." Nyokap buru-buru maju. Mbak, jangan ngomong gitu. Kita bisa omongin baik-baik." Tapi gue tahu maksud dari kata-katanya. Gue tahu dia bakal ngelakuin sesuatu yang lebih gila lagi. "Bu, gue tahu gue udah terlalu lama ngebiarin ini semua terjadi. Dan gue tahu malam ini mungkin gue gak bakal bisa tidur tenang lagi. Gue makin mundur. Kepala gue muter, jantung gue dag-dikduk gak karuan." Mbak Lilis makin berbahaya. Nyokap masih coba nenangin dia. "Mbak Lilis, jangan ngomong yang aneh-aneh. Kalau Raka memang belum siap, kasih dia waktu ya." Gue mau teriak kalau ini semua. Bukan soal siap atau enggak. Ini soal gue gak pernah mau ada hubungan sama dia. Tapi gue tahu, kalau gue bentak dia, Mbak Lilis bakal makin nekat. Dan bener aja, dia tiba-tiba melangkah masuk. Tanpa izin. "Mas Raka, aku gak bisa jauh dari Mas." Suaranya bergetar, tapi langkahnya mantap. Gue buru-buru nahan pintu. "Mbak, keluar. Saya gak mau ketemu Mbak lagi." Dia berhenti. Napasnya berat. Dia tatap gue dalam-dalam, lalu senyumnya pudar. Dia berbisik pelan. "Oh, jadi gitu ya? Mas beneran nolak aku?" Gue gak jawab.
Gue cuma makin neken pintu supaya dia gak bisa masuk lebih jauh. Mbak Lilis tiba-tiba nyengir, tapi senyumnya gak ada rasa. Baiklah Mas Raka, kalau Mas gak mau, aku ada di hidup Mas. Tiba-tiba, dia buka tasnya. Gue langsung panik. Mbak, jangan macem-macem. Gue teriak, tangan gue refleks mau ngedorong dia keluar. Tapi dia narik sesuatu dari dalam tasnya. Sebilah cutter. Nyokap langsung jerit. Astaga, Mbak, kenapa bawa itu? Mbak Lilis gak peduli. Dia cuma natap gue. Mata itu kosong, tanpa emosi. Kalau Mas gak mau aku hidup di dunia ini, lebih baik aku mati aja. Gue langsung ngerasa darah gue berhenti mengalir. Tangan Mbak Lilis yang gemetar mulai ngeraih pergelangan tangannya sendiri. Cutter itu udah keangkat, siap ngelukain dirinya sendiri. Mbak, taruh itu. Gue teriak, tapi dia cuma nyengir kecil. Jadi Mas masih peduli sama aku ya? Sial, dia cuma nguji gue. Gue buru-buru maju, mau rebut cutter itu, tapi dia mundur cepet. Jangan deket-deket, aku serius Mas Raka. Matanya mulai berair, suaranya bergetar. Aku udah kasih semuanya buat Mas. Mas yang ngajak aku ke hidup Mas. Aku udah bikin Mas bahagia, kan? Kenapa Mas malah nolak aku? Gua gak tahu harus ngomong apa. Pikiran gua campur aduk. Nyokap masih histeris, gua sendiri panik setengah mati. Lalu, ting tong. Bel rumah bunyi lagi. Semua orang di ruangan itu langsung diem. Gua lirikan mata ke Mbak Lilis yang tiba-tiba mukanya berubah. Tatapannya kembali kosong, cutter di tangannya masih keangkat. Nyokap buru-buru lari ke pintu. Siapa itu? Gue berharap itu siapapun yang bisa bantu gue keluar dari neraka ini. Nyokap buka pintu, dan di depan sana berdiri 2 orang polisi. Selamat sore. Kami dapat laporan ada orang yang mengancam di rumah ini. Bisa kami masuk? Gue langsung lemes. Tapi Mbak Lilis, dia langsung senyum lagi. Dan dengan suara lembut dia bilang, "Ah, ternyata kita harus main sampai sejauh ini ya, Mas Raka." Gue gak bisa ngomong. Kepala gue pusing, jantung gue kayak mau meledak. Polisi berdiri di depan pintu. Mbak Lilis masih pegang cutter, dan gue di tengah-tengah neraka yang gue buat sendiri. Salah satu polisi, seorang pria berkumis tebal, melangkah masuk dengan tenang. "Mbak, bisa tolong taruh benda tajam itu dulu?" Tapi Mbak Lilis malah senyum. Senyum yang bikin bulu kuduk gue merinding. "Kenapa Pak? Saya gak ngapa-ngapain kok," katanya lembut sambil pelan-pelan menyembunyikan cutter itu di balik bajunya. Gue refleks maju. "Pak, dia bohong. Tadi dia..." "Mas Raka." Suara Mbak Lilis tiba-tiba naik 1 oktav. Matanya membelalak. "Kenapa Mas ngomong yang jelek-jelek tentang aku? Aku ini cinta sama Mas." Gue makin pucet. Dia berakting di depan polisi. Nyokap buru-buru bicara. "Pak, bener. Perempuan ini barusan ngancam mau nyakitin dirinya sendiri." Polisi satunya, yang lebih muda, mulai ngeluarin borgol dari sabuknya. "Mbak, kami perlu membawa Anda untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bisa ikut kami ke kantor?" Mbak Lilis diam. Napasnya pelan. Lalu tiba-tiba, senyumnya menghilang. Matanya kembali kosong. Dan sebelum ada yang bisa bereaksi, dia ngacungin cutter itu ke lehernya sendiri. "Jangan deket-deket, aku matiin diri di sini." Nyokap vokal, "Astaga." Polisi langsung siaga. Tangan mereka siap nangkep dia kapan aja. Tapi mereka juga gak mau bikin gerakan tiba-tiba. Gue sendiri kaku di tempat, jantung gue mau copot. "Mbak, taruh itu." Gue teriak. Tapi suara gue udah mulai pecah karena panik. Mbak Lilis tatap gue. Mata itu bukan mata orang waras. Mas Raka.
Aku udah gak punya alasan buat hidup kalau Mas ninggalin aku. Dan tiba-tiba, dia suprapanyantit, dia mulai neken cutter itu ke kulitnya sendiri. Darah mulai netes. Gue gak bisa mikir lagi. Refleks, gue maju dan nahan tangannya. Jangan Mbak, jangan lakuin ini. Dia tatap gue. Mata kita ketemu. Dan di detik itu, gue sadar gue kalah. Dia menang. Dia tahu gue gak bakal biarin dia nyakitin dirinya sendiri. Dia tahu gue bakal nyegah. Dia tahu dia masih punya kuasa atas gue. Tapi polisi lebih cepat. Begitu dia lengah, salah satu polisi langsung ngelipat tangannya ke belakang. Sementara yang lain ngebuang cutter dari genggamannya. Lepasin aku. Mas Raka, aku sayang kamu. Kita jodoh. Mas, kita harusnya bersama. Dia berontak, teriak-teriak, suaranya makin histeris. Tapi polisi langsung ngebawa dia keluar, menuju mobil patroli yang udah nunggu di depan. Gue gak bisa gerak. Gue cuman bisa ngeliatin dia dari ambang pintu. Matanya masih tertuju ke gue, bahkan saat polisi mendorongnya masuk ke mobil. Dan sebelum pintu mobil tertutup, dia sempat bilang satu kalimat terakhir. Aku pasti balik lagi buat Mas. Kita pasti bersama. Kalau bukan di dunia ini, di tempat lain. Bruk, pintu mobil ditutup. Sirene polisi nyala. Mobil itu pergi. Dan akhirnya, gue bisa bernapas lagi. Gue masih berdiri di ambang pintu. Napas gue berat. Dada gue sesak. Nyokap ada di samping gue. Wajahnya masih syok. Tangan gemetar. Mobil polisi yang bawa Mbak Lilis semakin jauh. Sirenenya mulai memudar. Tapi di kepala gue, suara dan tatapan dia masih ada. Aku pasti balik lagi buat Mas. Kalau bukan di dunia ini, di tempat lain. Gue merinding. Kata-kata itu gak bakal pernah gue lupain. Nyokap akhirnya duduk di sofa, masih ngos-ngosan. Astaga, nak, siapa sebenarnya perempuan itu? Kok bisa kamu sampai terjebak sama dia? Gue gak langsung jawab. Gue sendiri bingung gimana ceritain semuanya. Semua yang gue lakuin, semua yang gue manfaatin. Dulu gue pikir gue yang mainin dia. Gue pikir gue yang pegang kendali, tapi ternyata gue cuma boneka. Gue yang ngeremehin situasi. Gue yang ngebiarin semuanya makin jauh. Sampai akhirnya gue gak bisa kabur lagi. Nyokap pelan-pelan narik napas, baru sadar sesuatu. Dia tadi bilang, pasti balik lagi, kan? Gue diem. Iya. Dan itu yang bikin gue gak tenang. Karena orang kayak Mbak Lilis gak bakal menyerah semudah itu. Sejak malam itu, hidup gue berubah total. Gue pindah sekolah. Ganti nomor. Bahkan nyokap mutusin buat pindah rumah keluar kota karena dia takut Mbak Lilis bakal nyariin gue lagi. Beberapa bulan pertama, gue masih sering mimpi buruk. Gue ngerasa dia ada di mana-mana. Setiap kali ada nomor tak dikenal yang nelepon, gue langsung kepikiran dia. Setiap kali ada suara perempuan manggil nama gue dari kejauhan, jantung gue mencelos. Tapi lama-lama, ketakutan itu mulai memudar. Gue mulai bisa hidup normal lagi. Sampai suatu hari, saat gue lagi di kafe buka HP, gue iseng buka email lama yang udah jarang gue pakai. Ada satu email yang belum gue baca, tanpa subjek. Dikirim 2 hari yang lalu. Gue buka email itu dan isinya cuma satu kalimat. Mas Raka, kamu pikir aku gak bisa nemuin kamu? Darah gue langsung dingin, gue nelen ludah. Tangan gue gemetar, dan pas gue lihat pengirimnya, itu nama dia, Mbak Lilis. Gue gak pernah nyangka hidup gue bakal nyangkut di situasi kayak gini. Awalnya, gue cuma mikir buat senang-senang, cuma mau manfaatin keadaan, cuma mau dapet keuntungan. Tapi gue lupa, gak semua orang itu normal. Ada orang yang bisa terobsesi sampai ke titik gak wajar. Ada orang yang gak bisa bedain cinta dari obsesi. Dan ada orang yang kalau lu kasih sedikit celah, mereka bakal masuk dan gak bakal pernah keluar dari hidup lu. Gue pikir gue yang mainin dia. Gue pikir gue yang ambil untung, tapi kenyataannya, gue yang jadi korban. Buat siapapun yang baca ini, jangan pernah main-main sama perasaan orang.
Jangan remehin orang yang kelihatan terlalu baik, terlalu perhatian, terlalu ngasih segalanya buat lo. Karena kadang yang kelihatan paling sayang bisa jadi yang paling berbahaya. Dan kalau lo udah sadar ada tanda-tanda obsesif, keluar secepat mungkin. Jangan tunggu sampai lo kejebak kayak gue. Karena kalau udah terlambat, lo mungkin gak bakal bisa kabur lagi. Gue langsung matiin HP. Napas gue sesak, tangan gue dingin. Gue lihat ke sekeliling kafe, parno kalau dia ada di sekitar gue. Gue buru-buru keluar. Gak peduli kopi gue masih penuh, gue cuma pengen jauh dari situ. Sampai di kosan, gue kunci pintu, turunin Gordon, dan nyoba nenangin diri. Tapi sebelum gue bisa berpikir jernih, HP gue bunyi. Satu pesan masuk. Nomor gak dikenal. Tapi gue tahu banget siapa ini. Dengan tangan gemetar, gue buka pesannya. Jangan lari Mas Raka. Aku selalu tahu di mana kamu berada. Gue nahan napas. Dan detik itu juga gue sadar Mbak Lilis gak pernah benar-benar pergi.